Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini tanggal 10 Januari 2024, saya Hadi Prabowo dari LP3M Investa kembali hadir untuk berbincang-bincang, khususnya untuk para investor saham dan para pelaku pasar modal. Seperti kita ketahui, tahun 2024 ini adalah tahun politik, ya, bahwa investor saham khususnya itu memang diharapkan banyak tahu lah ya, untuk mengetahui berbagai bidang, meskipun mungkin tidak terlalu detail, tetapi investor memang harus begitu, harus tahu tentang ekonomi, harus tahu tentang pertambangan, properti misalnya, dan juga termasuk mengetahui tentang politik. Bukan bermaksud untuk menjadi politikus kan, tetapi investor itu memang berkepentingan terhadap investasi dia. Nah, sehingga perlu mengetahui apa saja, misalnya dari sektor, ya, siklus dari satu sektoral itu kan di dalam pertumbuhannya kan ada sektor-sektor tertentu menjadi prioritas. Nah, misalnya di situ sektor apa yang pada waktu tertentu akan menonjol, tapi sebaliknya akan ada yang slow, ada yang turun. Nah, itu memang harus diketahui seperti itu untuk kepentingan investasinya dan untuk menghindari resiko investasinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pasar modal itu sensitif sekali ya. Setiap ada peristiwa-peristiwa penting itu bisa ada korelasinya dengan harga saham, sehingga memang dituntut untuk mengetahui berbagai pengetahuan. Nah, kembali pada tahun politik ya, kita tahu sama-sama kita sedang menghadapi atau dalam saat-saat ini akan ada pergantian presiden, ya, dimana ini sangat penting sekali ya buat para pelaku pasar, dimana kita mesti tahu presiden kita ini yang nanti yang akan memimpin negara dan bangsa yang besar ini itu seperti apa, ya. Bukan maksud saya untuk berkampanye, sama sekali saya tidak dalam konteks itu. Saya independen dan saya tidak akan menyebut calon-calon tertentu, ya, terutama kriteria-kriteria yang kita inginkan para pelaku pasar seperti apa, ya. Jadi presiden itu kan akan menyusun program-programnya tentu saja. Nah, dari program-program itu atau dan dapat diketahui ketika dia menyampaikan visi dan misinya, perdebatan yang kita ketahui sama-sama, investor itu akan melihat seberapa ya kualitas dari calon-calon presiden atau pasangan presiden itu, ya, khususnya akan dilihat dari sudut pandang investor di dalam bidang ekonomi, keuangan, dan juga tentu saja di pasar modal, karena pasar modal adalah merupakan salah satu dari penopang perekonomian suatu negara. Nah, inilah bagaimana dalam kesempatan ini kita semua, saya kira investor, bisa menyikapi ya bagaimana memilih presiden yang benar-benar bisa memajukan perekonomian dan khususnya pasar modal ya di dalam konteks ini. Gitu. Nah, itu tentu kita bisa lihat dari rekam jejak, dari historisnya, dan dari mana mereka visi misinya tadi mau apa ke depan tentang perekonomian dan keuangan kita ya di Indonesia ini akan lebih maju begitu. Nah, dengan demikian investor bisa menilai mana yang paling bisa dipercaya untuk memajukan perekonomian kita.
dan juga pasar modal kita. Demikian pula ini tentu dalam perjalanan menuju Pilpres ini dan sampai nanti terjadi penyusunan kabinet, itu tentu bukan hal yang mudah di dalam pasar ini. Menurut saya itu akan terjadi volatilitas yang aktif ya, di mana pertama kali adalah siapa dulu nanti presiden yang akan terpilih ya. Dan itu kalau pilihan-pilihan itu cocok dengan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh para pelaku pasar, wah itu pasar bisa bullish gitu ya. Itu tahap pertama. Biasa seperti itu. Tetapi kalau tidak, ya mungkin akan terjadi sebaliknya. Mohon maaf. Nah, selain itu, oke, pilihan presiden sudah misalnya ya. Katakanlah si A jadi gitu ya. Oke, dalam beberapa saat pasti akan terjadi suatu reaksi pasar itu. Ya. Dengan demikian maka pasar akan mengikuti terus. Ya. Nah, setelah Pilpres itu ada periode penyusunan kabinet. Nah, di penyusunan kabinet itu akan lebih ramai lagi nanti. Ya, di mana kita akan melihat satu persatu menteri-menteri. Ya, itu biasa juga bahwa nanti dari menteri-menteri itu akan dilihat dulu siapa menteri ekonominya, gitu kan, menteri keuangannya, menteri perdagangannya, itu biasa yang dilihat oleh para investor itu dulu. Nah, kalau itu cocok juga, itu juga akan mendorong IHSG, ya. Ukurannya kan IHSG, gitu ya, beberapa harga saham. Selain itu juga dilihat menteri-menteri lain-lain berafiliasi enggak dengan emiten-emiten, gitu kan? Misalnya si A, oh ternyata si A itu pemilik dari grup apa, ya perusahaan apa yang sudah go public, misalnya seperti itu. Menteri B mempunyai perusahaan apa. Nah, itu disitulah akan menjadi fokus daripada pelaku pasar. Dan itu yang akan menggerakkan harga-harga saham tersebut. Ini hubungan korelasi antara harga saham dengan Pilpres dan pemilu ya yang akan datang ini. Nah, disitulah kadang-kadang analisa fundamental, analisa teknikal ya mungkin sedikit terabaikan. Kita bereaksi dari kondisi politik dan inilah namanya analisis politik ya, di mana harga saham itu akan bergerak mengikuti siapa-siapa yang akan menjadi duduk di pemerintahan itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana nanti prediksi saya terhadap pergerakan harga saham maupun pasar modal secara umum. Ya, kita berharap semuanya semoga Pilpres kali ini walaupun sebagian banyak mengatakan wah ini agak lebih hangat dari periode-periode sebelumnya ya, ya kita terlalu berharap bahwa kita sudah dewasa semua, moga ada jalan yang terbaik ya dan mendapatkan pimpinan atau presiden yang terbaik, menteri-menteri yang terbaik sehingga memajukan Indonesia lebih maju, pasar modal kita lebih maju. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Dan prediksi saya yaitu tadi, saya tidak bisa mengatakan ini terlalu optimis atau pesimis juga ya, tapi jujur sekarang fokus kita adalah pada politik ya. Jadi politik khususnya di Pilpres dan pemilu ini akan membawa pergerakan pasar yang sangat volatilitas, walaupun kadang naik kadang turun ya, moga-moga sih arahnya positif begitu. Itu pesan saya hari ini dan saya selalu menganjurkan pada teman-teman investor khususnya dengan buku ya yang saya terbitkan bulan November yang lalu ya, yang cukup antusias para pembelinya, masih ada beberapa sisa ya yang ada ya di kami, judulnya Rahasia Harga Saham yang saya tulis dan bisa dipelajari
oleh para investor yang pemula sampai yang kelas high ya, kelas tinggi jam terbangnya. Di sini saya ulas berbagai macam kejadian-kejadian di bursa juga. Silahkan buat Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi kami di nomor 0877 000-85334 atau mengunjungi Tokopedia. Ya, di sana juga tersedia buku Rahasia Harga Saham tulisan saya, Hari Prabowo. Selamat pagi dan sukses selalu, semoga semuanya berjalan baik. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.